Ya lantas bagaimanakah peluang usaha makanan beku? Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kamar Dagang Indonesia, Bapak Amir Karamoy. Pak Amir, selamat pagi. Pagi. Pak Amir, kalau kita bicara mengenai peluang bisnis makanan beku nih ya, kalau menurut Pak Amir prospeknya seperti apa kalau di saat ini sekarang ini? Kalau prospeknya baik ya, baik sangat baik. Bahkan pada umumnya franchise asing dari luar yang masuk ke Indonesia itu semuanya makanan atau minuman beku ya, seperti es krim gitu ya. Dan itu memang sudah sejak lama dikembangkan. Kalau Indonesia kemudian baru terdengar belakangan ini, sebenarnya kita agak sedikit terlambat ya. Kenapa bisa disebut sama Pak Amir ini bakal sukses? Emangnya cocok dengan karakter masyarakat Indonesia sekarang? Pola makan orang Indonesia itu berubah. Dulu kita kalau nggak makan nasi kita belum makan. Sekarang kita makan pizza atau makan roti kita sudah cukup makan gitu. Terutama yang generasi muda ya, bukan generasi saya. Kita harus makan nasi gitu ya. Generasi tua saya masih makan nasi. Jadi saya melihat pola itu berubah. Dan soal kepraktisan pun juga sekarang sudah melanda dunia. Jadi istilah fast food bukan dalam pengertian negatif ya. Makanan cepat disajikan karena waktu kita harus kembali lagi ke kantor. Nah itu semua merubah pola kita. Nah makanan beku ini adalah bagian dari perubahan pola makan itu, pola budaya makannya menurut saya. Nah makanya saya katakan ya ini akan melanda, dia akan terus bergelombang. Berarti target pasar ini kalau menurut Anda anak-anak muda gitu ya, yang pengennya praktis-praktis saja gitu? Iya, anak muda tanpa disadari sebetulnya dari sejak awal tahun 90-an mereka udah makan frozen food. Kalau dia pergi ke satu usaha waralaba yang terkenal dari Amerika gitu, mereka itu semuanya udah frozen food gitu. Mungkin kita tidak sadari. Tapi saya tahu persis kita tahun 92, 93 itu ada beberapa perusahaan lokal juga sudah mulai mengembangkan frozen food gitu. Jadi saya kira anak-anak muda akan melirik ke sana. Baik, Pak Amir, ini skema bisnis dari frozen food ini seperti apa sih Pak? Kalau skema bisnisnya ya biasanya kan mereka menjual secara retail. Kemudian juga mencari reseller, kemudian juga sekarang makan dikembangkan melalui e-commerce, ya. Kemudian juga ada sekarang dikembangkan dari industri rumah tangga, sekarang banyak betul. Seperti misalnya kemarin waktu Lebaran saya ke rumah seorang teman, sebagian dari makanan yang disajikan itu frozen food, termasuk soto ayamnya, opornya gitu. Itu frozen food udah gitu. Jadi seakan-akan semua jenis makanan bisa masuk dalam frozen food? Saya kira dalam kategori tertentu bisa. Sangat bisa. Dan saya kira memang tren itu akan terus karena frozen food itu membuat waktu makan kita, kesehatan maupun daya tahan dari makanan itu kan menjadi lebih lama. Gitu. Nah, keuntungan dari orang yang mau berbisnis di frozen food, Pak, itu apa saja, Pak? Keuntungannya saya pikir banyak. Salah satu antara lain memang margin profit dari usaha makanan itu cukup besar. Tadi ada yang mengatakan 500 juta per bulan. Saya kira bisa sekitar. Bisa masuk segitu. Sangat bisa lah, bisa masuk ke sana karena kalau di tempat waralaba tuh restoran franchise itu frozen food itu hanya sebagian harga pokok lah, dihitung dari harga pokok tergantung margin berapa yang kita ingin tetapkan sebagai profit. Jadi itu margin profit itu bisa sekitar 20-30% gitu. Jadi cukup besar memang. Baik. Pak Amir, lalu kemudian misalnya orang kalau bertanya-tanya ini daya tahan dari frozen food itu jangan-jangan ini tidak terlalu lama begitu ya. Ini ada masanya. Nah, menurut Pak Amir sendiri kira-kira kalau tadi kita bahasa keuntungan ya, ini kelemahannya apa aja, Pak? Kelemahannya ya tentu saja saya tetap merasa kita perlu, saya nggak tahu apa itu sudah dibuat ya, semacam apa yang disebut dengan code of practices gitu ya. Code of practices atau processing and handling quick frozen food. Nah saya kira itu mungkin perlu dibuat, tapi saya pikir Indonesia kan sekarang sudah punya undang-undang perdagangan, undang-undang nomor 7 tahun 2014. Nah di undang-undang perdagangan itu dicantumkan semua produk itu kan harus menggunakan standar nasional Indonesia. Nah jadi memang kepada para pembeli, pada pengguna
frozen food, saya menganjurkan ya kita harus lihat sertifikatnya, kan itu biasanya di stempel atau stempel dari Badan POM misalnya. Nah, nggak bisa sembarangan gitu bikin. Nggak bisa, saya kira nggak bisa. Saya kira memang harus ada proses edukasi dari kepada publik bahwa mereka harus pintar memilih gitu frozen food yang memang legal dan memang sudah memiliki sertifikat tertentu gitu. Oke, baik Pak Amir, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita akan bahas kemudian nanti kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk strategi pemasaran ya berkaitan dengan frozen food ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.